Halo, aku Ahmad Turk Zambirno. Halo, aku Bulan Putri Tiara Azara. Halo, aku Farisa Gibran Maulana. Halo, aku Disandia Fita Satria. Kita dari kelompok 2 mau mengajak kalian jalan-jalan sambil belajar bareng tentang salah satu tempat bersejarah di Kediri, yaitu Museum Erlangga. Di sini, kita nggak cuma lihat benda-benda kuno, tapi juga bisa belajar banyak hal tentang budaya, sejarah, dan nilai-nilai penting yang masih relevan sampai sekarang. Museum Erlangga adalah salah satu tempat bersejarah di Kediri yang menyimpan banyak peninggalan budaya masa lalu. Museum ini berdiri di kawasan Goa Selomangleng dan diresmikan pada 6 Februari 1992 sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Erlangga yang merupakan tokoh penting dalam sejarah Kerajaan Kediri dan Panjalu. Awalnya, koleksi benda-benda bersejarah ini dikumpulkan dari sekitar alun-alun kota Kediri. Lalu dipindahkan ke Pemandian Tirtoyoso karena belum ada tempat penyimpanan yang memadai. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan akan museum yang lebih representatif mendorong lahirnya Museum Erlangga yang kita kenal sekarang. Museum ini didirikan untuk melestarikan benda cagar budaya seperti arca dan prasasti, mencegah pencurian dan kerusakan, serta menjadi sarana edukasi dan penelitian. Selain itu, museum ini juga berfungsi sebagai media komunikasi budaya dan mendukung pariwisata edukatif di Kediri. Di Museum Erlangga ada banyak sekali koleksi peninggalan budaya Hindu-Buddha. Inilah beberapa koleksi yang paling menarik. Yang pertama ada Arca Wisnu. Ini adalah Arca Wisnu, simbol pelindung dan pemelihara alam semesta dalam agama Hindu. Wisnu digambarkan dengan 4 tangan yang memegang cakra, gada, sangka, dan teratai, melambangkan kebijaksanaan dan kekuasaan. Selanjutnya ada Arca Harihara. Ini adalah Arca Harihara yang merupakan representasi unik dari perpaduan Dewa Siwa dan Dewa Wisnu. Melambangkan harmoni antara transformasi dan pelestarian. Arca ini tidak hanya menjadi simbol keagamaan, tetapi juga mencerminkan legitimasi Raja Jawa kuno sebagai titisan kedua dewa tersebut. Dengan ukurannya yang megah, arca ini menggambarkan kekuatan ilahi yang menyatukan aspek pemeliharaan dan perubahan, sekaligus menegaskan otoritas raja sebagai penjaga keseimbangan dunia. Ada juga arca Buddha Pandarawasini. Ini adalah arca Buddha Pandawarasini melambangkan kebijaksanaan dan kemurnian dalam tradisi Vajrayana. Arca ini sebagai perwujudan feminin dan pendamping Buddha Amitabha. Ia sering diasosiasikan dengan warna putih dan setara, yaitu simbol kesadaran murni. Arca ini tidak hanya menampilkan keindahan seni, tetapi juga menjadi alat meditasi untuk membangkitkan pembersihan batin. Selanjutnya ada Padmasana. Ini adalah Padmasana, yaitu peninggalan Hindu dan Buddha untuk tempat duduk dewa atau tempat pemujaan. Padmasana ini berbentuk teratar yang mekar. Simbol ini melambangkan kemurnian, kesempurnaan, dan pencerahan spiritual. Dalam arsitektur candi, Padmasana menjadi pusat ritual, mengingatkan kita akan pentingnya keseimbangan ketenangan batin. Dan yang ini nih, yang paling menarik, jambangan batu. Jambangan batu ini berbentuk silinder dengan hiasan bunga teratai sebagai simbol kesucian dalam agama Hindu dan Buddha. Benda ini digunakan sebagai wadah air suci dalam upacara keagamaan. Gak cuma benda-benda kuno aja loh yang ada di sini. Museum Erlangga juga menyimpan relief cerita Panji, kisah legendaris dari Jawa yang punya nilai budaya tinggi dan udah dikenal sampai mancanegara. Ini adalah kisah Panji yang merupakan cerita asli rakyat Indonesia. Kata Panji berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti umbul-umbul atau bendera. Cerita Panji adalah kisah cinta dan petualangan klasik dari Jawa. Ceritanya tentang Raden Panji, pangeran dari kerajaan Jenggala, dan Dewi Sekartaji dari Kediri.
Mereka sering terpisah dan harus saling mencari, terkadang bisa sampai menyamar. Kisah ini sudah ada sejak abad ke-13 dan sangat terkenal, bahkan sampai ke luar negeri seperti Thailand dan Kamboja. Gak heran kalau cerita ini diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Museum Airlangga bukan sekedar tempat menyimpan benda kuno. Di sini juga punya nilai kebudayaan yang dalam dan beragam, yaitu sebagai simbolisme spiritual dan keagamaan, nilai estetika dan seni ukir, pendidikan dan pelestarian budaya, serta pelestarian sejarah. Gak cuma itu, museum ini juga punya peran penting untuk generasi sekarang, terutama generasi Z, yaitu sebagai media pembelajaran sejarah yang interaktif, karena koleksi asli bisa dilihat langsung. Mendorong partisipasi aktif dan kreativitas lewat dokumentasi dan konten di media sosial. Mengintegrasi teknologi seperti informasi koleksi digital dan QR Code. Menumbuhkan kesadaran budaya dan identitas agar generasi muda lebih bangga akan asal-usulnya, serta membantu mengembangkan keterampilan sosial dan emosional lewat diskusi, interaksi, dan eksplorasi langsung. Halo teman-teman, kali ini kita sedang berada di Museum Airlangga yang berada di Kota Kediri. Dengan saya, Disanitas Puspasarya, dan rekan saya Ahmad Kami. kami akan mewawancarai pengunjung yang ada di sini. Yuk ikut. Dengan atas nama Mas Rahmat. Oh iya, Mas Ahmad. Ini dari Kabakta yang mewawancari Mas Rahmat ya. Apakah berkenan? Berkenan, Pak. Jadi, apa kesan Mas Ahmad setelah melihat koleksi arca, batu candi, dan artefak di sini? Saya kesan di Museum Airlangga ini sangat modern karena dapat dilihat dari candi dan prasasti di sini untuk menggambarkan nilai seni kebudayaan yang sangat luar biasa dari zaman masa lampau. Menurut Anda nih, apakah Anda sangat tertarik dengan koleksi yang ada di museum ini? Menurut saya sangat cukup menarik ya Mbak ya, dikarenakan untuk menambah wawasan yang sangat luas terhadap sejarah Majapahit kuno. Itu aja Mbak. Terima kasih. Ya. Baik teman-teman, di sini saya sudah ada satu narasumber. Saya akan mewawancari dengan Ibu siapa? Bu Yuni. Dengan Ibu Yuni. Menurut Ibu Yuni, bagaimana museum ini dapat membantu generasi muda memahami warisan budaya daerah? Menurut saya, kalau museum itu adalah tempat untuk rekreasi, tapi sekaligus juga untuk belajar. Jadi kalau generasi muda, memang kebanyakan sekarang ini mungkin banyak yang tidak mengenal museum, atau bahkan mereka tidak suka dengan museum, mungkin karena koleksinya bisa. Soalnya kan koleksi museum kan juga beda-beda. Ada yang menarik, ada yang kalau di sini ya seperti ini arca. Kebanyakan kalau yang nggak tahu sejarah, nggak mau nggak suka, nggak punya kesenangan, itu sudah nggak tertarik. Jadi kalau menurut saya untuk generasi muda, ayo kita belajar menggali warisan budaya leluhur kita. Jadi karena ini adalah sangat benda-benda yang sangat berharga, dilindungi oleh negara juga. Ya, mari kita gali karena di sini kita bisa banyak belajar mengenal koleksi itu. Karena apa? Di koleksi itu banyak terdapat masa lalu yang perlu kita gali. Karena kayak di sini kan peninggalan dari Kerajaan Kediri. Kita bisa membayangkan, berarti kerajaan dulu itu kayak gini. Dari melihat dari mungkin koleksinya banyak kan, juga untuk prasasti juga ada tulisannya. Kita bisa membayangkan, ternyata zaman kerajaan itu dulu seperti ini, dan memang ada. Jadi untuk generasi muda paling tidak ikut berperan menjaga juga, dan mungkin nantinya bisa meneruskan
untuk merawatnya, untuk menggali cerita-cerita yang mungkin belum bisa tergali gitu ya. Semoga saja kedepannya bisa ada peningkatan untuk museumnya gitu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Melalui Museum Airlangga, kita bisa melihat, belajar, dan merasakan sendiri jejak-jejak budaya yang membentuk sejarah Indonesia. Tempat ini bukan hanya saksi bisu masa lalu, tapi juga ruang belajar yang penuh makna untuk generasi masa kini. Yang ada di Kota Kediri. Iya kan? Apa ya? Halo, aku Fariza Cipta. Nggak masak muncul. Halo teman-teman, kali ini kita akan